Hai, jumpa lagi di mata pelajaran Statika. Di sini sebelum kita membahas mengenai masalah bab yang kedua yaitu momen dan kopel, kita akan membahas dulu mengenai latihan soal untuk bab yang pertama. Untuk latihan soal yang pertama yaitu ini ada sebuah benda yang dibaut dengan mata baut. Di sini kemudian diberikan pembebanan berupa dikaitkan suatu tali dan ada masing-masing pembebanannya. Untuk sudut yang jika sudutnya di sini adalah 30 derajat dan tegangan talinya di sini 6 kN, kita disuruh untuk mencari besaran dari gaya resultan yang bekerja pada baut. Selanjutnya kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada komponen tersebut. Jadi ada dua gambar di sini. Di sini ada pakai konsepnya paralelogram, dan yang kedua ini pakai konsep dari segitiga. Kita pakai yang gambar yang kedua ini ya. Jadi konsep dari segitiga di sini berlaku hukum kosinus. Jadi untuk menyelesaikannya pertama kita cari F resultan. Jadi F resultan di sini berlaku rumus akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat minus 2 kali 6 kali 8 cos 75. Hasilnya adalah 8,669 kN. Kemudian kita bawa ke hukum sinus, yaitu untuk mencari nilai dari alfanya sendiri, yaitu sinus alfa per 8 sama dengan sinus 75 per 8,669. Dan kita dapatkan nilai alfa dari perhitungan tersebut sebesar 63,05 derajat. Kemudian kita cari arah sudut dari V, dari FR, dengan perumusan V sama dengan alfa minus 60 derajat, sehingga 63,05 dikurangi 60, hasil akhirnya adalah 3,05. Soal yang kedua, jadi di sini ada sebuah beam yang dikaitkan pada sebuah lak. Jadi di sini FB sama dengan 2, jika FB sama dengan 2 kN, dan resultan gaya terjadi itu pada sumbu aksis U. Resultan gaya yang terjadi itu bernilai positif. Kemudian kita disuruh untuk menentukan besaran dari gaya resultan dan sudut theta. Untuk yang telah diketahui di sini adalah nilai FA sama dengan 3 kN dan sudut antara sumbu U dengan A itu adalah 30 derajat. Selanjutnya kita gambar terlebih dahulu gaya-gaya yang terjadi. Kita bisa gambar melalui paralelogram, hukum paralelogram atau aturan triangular. Kita pakai di sini hukum sinus, yang pada gambar triangular ini adalah sinus V per 3 sama dengan sin 30 per 2. Untuk sinus 30 di sini nilainya adalah setengah. Nilainya adalah setengah ya. Jadi untuk akhirnya kita bisa dapatkan nilai V di sini sama dengan 48,59 derajat. Kemudian untuk bisa mendapatkan nilai tetanya, kita yang tadi sudah diketahui sudutnya yang pertama adalah 30 derajat, kita tambahkan dengan sudut yang kita cari yaitu sudut V. Jadi 30 derajat plus 48,59 derajat, hasil akhirnya adalah 78,59 derajat. Selanjutnya kita lihat lagi gambar yang dari triangular ini. Kita aplikasikan lagi hukum sinus untuk mencari nilai FR. Jadi FR di sini FR sama dengan FR per sinus 180 dikurangi 78,59 sama dengan 2 per sinus 30. Hasil akhirnya di sini kita dapatkan nilai FR sama dengan 3,92 kN. Kenapa kok saya pakai 180 minus theta atau 180 itu dari mana? Jadi perlu kita ingat untuk sudutnya sendiri untuk segitiga itu adalah 180 derajat.
Jadi ingat ya, 180 derajat. Untuk mencari sudutnya di sini, karena yang diketahui adalah 78,59, akhirnya saya kurangi 180 dikurangi sudut yang diketahui. Selanjutnya soal yang ketiga di sini adalah ada sebuah truk yang ditarik menggunakan 2 buah tali. Nah, kita di sini disuruh untuk menghitung nilai dari FA dan FB pada kedua tali tersebut jika diketahui resultan gaya 950 Newton dan sudutnya adalah 50 derajat. Anda boleh pakai cara paralelogram atau pakai sinus, tapi di sini saya lebih suka pakai sinus. Yang diketahui pertama adalah gaya resultannya itu terjadi searah dengan sumbu positif X sebesar 950 Newton, sehingga kita bisa tahu sudut-sudutnya itu 20 kemudian 50, sehingga dan sudut karena segitiga dari 180 derajat, maka sudut sisanya, sudut antara FA dan FB di sini adalah 180 minus 20 plus 50, dan hasilnya adalah 110 derajat. Pertama kita cari nilai FA. Jadi di sini kita menggunakan hukum sinus lagi. FA per sin 50 sama dengan 950 per sin 110. Jadi FA di sini hasilnya adalah 774 Newton. Terus kemudian untuk mendapatkan nilai FB kita juga pakai hukum yang sama. FB di sini FB per sin 20 sama dengan 950 per sin 110, dan kita dapatkan hasil FB-nya sama dengan 346 Newton. Oke, saya harap untuk soal yang tadi paham. Tapi kalau masih ada belum paham, nanti kita akan adakan latihan soal lagi pada bab selanjutnya. Tadi untuk sekarang kita akan fokus ke momen dan couple. Suatu benda itu akan memiliki kecenderungan bergerak ke arah yang diaplikasikan. Dan juga untuk gaya itu juga memiliki kecenderungan untuk berotasi terhadap sumbunya. Jadi untuk kecenderungan rotasi ini diketahui dengan nama momen dari suatu gaya tersebut. Jadi momen di sini juga bisa merujuk pada torsi. Untuk memudahkan memahami konsep dari momen ini, mari kita lihat gambar berikut ini. Jadi gambar pipa. Di sini kita bisa melihat bahwa ada kunci pas yang dikaitkan pada sebuah pipa. Jadi ketika kita memberikan suatu gaya pada kunci pas tersebut, maka pipa akan cenderung untuk berotasi terhadap sumbu vertikalnya. Untuk besaran kecenderungan tersebut itu tergantung pada besaran F dan juga panjang dari handle dari kunci pas, yaitu D. Pada gambar kedua berikut ini menunjukkan gaya secara dua dimensi, gaya yang terjadi secara dua dimensi. Besarnya momen dan gaya untuk merotasi benda tersebut terhadap sumbu OO-nya adalah proporsional terhadap kedua besaran tadi. Jadi proporsional terhadap besaran dari gaya dan momen panjang momen lengan D. Sehingga untuk besaran momen di sini didefinisikan sama dengan momen sama dengan gaya dikali panjang lengan. M sama dengan F dikalikan dengan D. Di sini kita juga bisa memakai aturan tangan kanan, di mana untuk jempol tangan kanan itu mengindikasikan arah dari momen dari F. Sedangkan untuk jari yang lain
jari yang lain tampak seperti menggenggam, hampir kayak seperti menggenggam, jadi seperti mengempal maksud saya. Jadi jari lain yang tampak seperti mengempal merupakan arah dari rotasinya. Untuk satuan dari momen sendiri adalah Newton meters atau bisa pakai pound feet. Untuk arah dari momennya sendiri ini biasanya kita sepakati bahwa bernilai positif untuk yang berlawanan jarum jam dan bernilai negatif untuk momen yang searah jarum jam. Sebenarnya ini hanya penunjukan suatu arah. Ada yang menyebutkan untuk searah jarum jam itu positif, ada yang menyebutkan juga berlawanannya adalah negatif. Kita bisa pakai salah satu di antaranya. Pada suatu permasalahan secara 2 dimensi bahkan 3 dimensi, untuk memudahkan perhitungan kita biasanya menggunakan pendekatan secara vektor. Jadi di sini untuk momen dari F terhadap titik A itu bisa direpresentasikan menggunakan cross product. Jadi M di sini sama dengan R cross F. Bukan R kali F ya, tapi R cross F. Dimana nantinya ketika kita background lagi ekspresi tersebut menjadi M sama dengan F dikalikan R sinus alfa, juga bisa disebut bahwa F sama dengan M sama dengan F dikalikan D, dimana di sini juga nilainya sama dengan R sinus alfa. Perlu diketahui di sini bahwa R cross F itu tidak sama dengan F cross R. Kemudian kita akan bahas mengenai teorema Varignon. Jadi teorema Varignon merupakan prinsip dari mekanik yang sangat berguna nantinya untuk suatu perhitungan. Jadi teorema Varignon ini menyebutkan bahwa momen suatu gaya pada suatu titik itu sama dengan jumlah semua komponen momen dari gaya tersebut pada titik yang sama. Untuk membuktikan teorema tersebut, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gaya R yang diaplikasikan pada sebuah bidang datar. Kemudian gaya P dan Q itu merepresentasikan komponen non rektanguler dari R. Jadi untuk momen dari R terhadap titik O itu sama dengan MO sama dengan R cross R kecil R cross R besar, dimana secara vektor kita ketahui bahwa nilai R sama dengan P plus Q. Kemudian kita bisa tuliskan R cross R sama dengan R cross P plus Q. Kemudian kita menggunakan distribusi perkalian, kita dapatkan nilai MO sama dengan R kecil cross R besar sama dengan R cross P plus R cross Q. Hal ini berarti bahwa momen dari R terhadap titik O itu jumlahnya sama dengan momen dari O terhadap kedua komponen P dan Q. Untuk lebih mudahnya, mari kita lakukan pembahasan dalam hal soal. Pada contoh soal 21 ini kita disuruh untuk menghitung besaran momen terhadap titik O jika gaya yang diaplikasikan adalah 600 Newton. Untuk menyelesaikan soal berikut, kita perlu menggambar gaya-gaya apa saja yang terjadi pada benda tersebut. Terus yang kita ketahui di sini adalah gayanya adalah 600 Newton. Kemudian kita bisa mencari panjang lengan D. D di sini dapat kita hitung dengan perumusan 4 cos 40 plus 2
2 sin 40. Dan hasil dari D sendiri di sini adalah 4,35 meter. Kemudian kita hitung momennya di sini pakai perumusan M sama dengan F dikalikan dengan D. Dan momennya di sini kita putar, dianggap untuk menuju ke titik O maka berputarnya searah dengan jarum jam. Sehingga kalau kita di sini mengacu pada kalau searah jarum jam adalah positif, maka MO-nya sama dengan 600 dikalikan dengan panjang lengannya, yaitu 4,35, dan dihasilkan 2610 Nm. Kita juga bisa menyelesaikan dengan teorema Varignon, yaitu kita pertama gambarkan gaya-gaya apa saja yang terjadi. Jadi di sini untuk resultan gayanya adalah 600 Newton, maka kita bisa cari gaya yang searah dengan sumbu X, yaitu F1 dengan perumusan 600 cos 40 karena sudutnya 40. Terus kemudian yang searah dengan Y yaitu ke bawah, yaitu F2 sama dengan 600 sin 40. Untuk nilai dari F1-nya di sini sama dengan 600 dikalikan cos 40 sama dengan 460 Newton, dan nilai dari F2-nya adalah 600 sin 40 sama dengan 386 Newton. Sehingga kita bisa pakai teorema Varignon, kita dapatkan MO di sini sama dengan 460 atau F1 dikalikan dengan D. Jadi jaraknya yang perpendikular, jadi 4 meter. Terus kemudian F2-nya karena mengarah ke bawah, yaitu sumbu Y, dan besarnya adalah 386 Newton, maka kita kalikan dengan panjang lengannya yang horizontal atau searah sumbu X, perpendikular ya intinya. Jadi 386 dikalikan 2. Kemudian penjumlahan tadi setelah kita selesaikan maka akan menghasilkan nilai 2610 Newton meter. Masih bingung? Tenang, kita ada contoh soal yang kedua. Jadi kita disuruh menentukan untuk momen dari gaya terhadap titik O. Untuk solusinya, pertama kita cari nilai dari D dulu, panjang lengan dulu. Nilai dari D di sini sama dengan 3 sinus 75. Nah, hasilnya adalah 2,898 meter. Kemudian kita bisa cari nilai MO sama dengan F dikali D, yaitu 5 dikalikan 2,898 sama dengan 14,5 kN. Untuk memahami konsep ini, maka tentunya untuk prinsip-prinsip trigonometri kita harus paham terlebih dahulu. Jadi sinus, kosinus, kok bisa antara ini sinus segini, kok bisa pakai kosinus, itu kita harus pahami dulu. Untuk cara kedua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita pakai momen, kita pakai ini ya, kita gambar dulu gaya-gaya yang terjadi itu apa saja. Kita pakai prinsip Fx dan Fy. Kemudian di sini langsung kita hitung momennya. Dan ini Varignon teorema dari Varignon. Untuk mendapatkan momen di titik O ini sama dengan kita setuju dulu bahwa di sini counter clockwise itu maksudnya ketika berlawanan dengan jarum jam dia bernilai positif. Nah, untuk kasus ini momen yang terjadi di setiap gayanya ini berputar searah jarum jam. Jadinya nilai MO di sini sama dengan minus Fx dikalikan panjang lengan Y, dy. Kemudian dikurangi dengan Fy dikalikan dengan dx. Kenapa kok dikurangi? Karena momennya berputar searah jarum jam, makanya bertanda negatif. Kita masukkan unsur-unsurnya. Nilai MO di sini sama dengan 5 cos 45 dikalikan dengan 3 sinus 30. Kemudian dikurangi dengan 5 sinus 45 dan dikalikan dengan 3 cos 30. Ingat bahwa
konsep sinus dan cos di sini kita harus paham terlebih dahulu. Jikalau ada yang masih belum paham, silakan dibuka lagi tabel matematikanya, buku matematika mengenai trigonometri ataupun pelajaran mengenai fisika. Jadi untuk nilai MO di sini sama dengan totalnya adalah minus 14,5 kN meter. Atau kita juga bisa tulis 14,5 kN meter dan kemudian kita kasih tanda bahwa dia berputar searah jarum jam. Dan nilai minus ini, minus maupun positif ini hanya sebagai penunjukan arah saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai couple. Di sini momen yang dihasilkan oleh dua buah gaya kemudian yang berlawanan satu sama lainnya dan yang non kolinear ini dinamakan couple. Jadi couple di sini memiliki sifat yang unik dan tentunya sangat penting ketika diaplikasikan dalam hal mekanik. Mari perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah gaya yang saling berlawanan satu sama lain, yaitu F dan minus F, dan terpisah sejauh D. Dua buah gaya ini tidak dapat ditambahkan, dijumlahkan atau dikombinasikan menjadi sebuah gaya saja atau menjadi satu gaya, karena tentunya hasil penjumlahan dari dua gaya tersebut akan bernilai kosong. Jadinya cara satu-satunya untuk menyelesaikannya adalah dengan memperhatikan kecenderungannya untuk berputar. Dan kecenderungan untuk berputar di sini bisa kita sebutkan sebagai momen couple. Jadi untuk besarannya sendiri di sini bisa kita tuliskan M sama dengan F karena bertanda positif, dan jarak panjang lengannya di sini untuk yang bertanda positif adalah A plus D, maka kita kalikan dengan A plus D. Kemudian dikurangi dengan F dikalikan panjang lengan, karena yang negatif ini panjang lengan terhadap O adalah A, maka minus F dikalikan dengan A. Atau untuk simpelnya, untuk memudahkan pemahaman, maka kita bisa tuliskan M sama dengan F dikalikan dengan D. Kita juga bisa menyelesaikan momen couple tersebut dengan menggunakan vektor algebra atau aljabar, dengan menggunakan notasi cross product. Jadi untuk momen terhadap titik O bernilai M sama dengan RA cross F plus RB dikalikan M sama dengan RA cross F plus RB cross minus F, dan ketika dijumlahkan sama dengan RA minus RB cross F. Dan nilai dari RA dan RB merupakan posisi vektor terhadap titik O ke titik A dan B dengan garis aksi gaya sebesar F dan minus F. Karena nilai RA minus RB sama dengan R, maka kita bisa tuliskan M sama dengan R cross F. Karena vektor couple M itu selalu tegak lurus terhadap bidang datarnya atau bidang yang dimana gaya tersebut bekerja, pada analisa secara dua dimensi kita bisa simpulkan couple yang searah jarum jam dan tidak searah jarum jam seperti pada gambar. Untuk ekuivalensi dari couple sendiri, kalau kita mengganti nilai dari F dan D, itu tentunya tidak akan menggantikan nilai couple selama nilai F dari D itu tetap sama. Pada gambar berikut ini menunjukkan 4 konfigurasi yang berbeda untuk couple M yang sama.
Mari kita lihat contoh soal berikut. Jadi ada sebuah struktur yang rigid tentunya dan terkena kopel dengan dua buah gaya sebesar 100 Newton. Kemudian kita disuruh untuk menggantikan kopel tersebut dengan ekuivalen kopel yang sama yang terdiri dari dua buah gaya P dan minus P. Masing-masingnya memiliki besaran sebesar 400 Newton. Dan kita disuruh untuk menentukan sudut tetanya. Cara untuk menjawabnya, pertama kita tentukan dulu momen ini terhadap yang pertama itu pada bagian bawah ini ya, terhadap F atau gayanya yang 100 Newton. Jadi nilai dari momen kopelnya di sini 100 dikalikan dengan panjang lengannya. Panjang lengannya di sini adalah 100 mm atau sama dengan 0,1 meter, maka hasil dari momen kopelnya di sini adalah 10 Nm. Kemudian untuk gaya sebesar P dan minus P ini arahnya adalah tidak searah dengan jarum jam, atau di sini kita bisa anggap adalah positif karena tidak searah dengan jarum jam. Maka nilai dari momen kopelnya yang bagian atas ini adalah M sama dengan 400 dikalikan dengan jaraknya panjang lengannya sebesar 40 mm atau 0,04 meter. Kemudian karena ada sudutnya, maka cosnya di sini adalah theta karena belum diketahui nilai tetanya. Kemudian karena kita sudah tahu nilai momen sebesar 10 Nm, maka kita masukkan saja, substitusikan 10 Nm kita masukkan ke perumusan tersebut. Jadi 10 sama dengan 400 kali 0,040 cos theta. Kemudian kita bisa cari nilai tetanya dengan konsep anti cos. Jadi anti cos 10 per 16 sama dengan 51,3 derajat. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Jika masih bingung, silahkan pelajari lagi atau tonton videonya berulang-ulang, atau cari referensi-referensi lain yang sekiranya membuat kalian paham. Kita akan kembali lagi pada bab selanjutnya mengenai free body diagram. Terima kasih.